Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kembali lagi di channel Dalam Gelap. Di sini saya akan menceritakan kelanjutan dari episode 1 Lantai 3. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang masih belum nonton episode 1, kalian bisa cek di deskripsi. Di sana saya sudah cantumkan linknya. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasi biar kalian tidak ketinggalan dengan kisah-kisah horor selanjutnya. Aku melihat sesuatu yang bergerak, seperti ada bayangan dari seseorang yang berdiri di belakangku. Aku sontak membalikkan wajahku dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Seketika aku langsung berlari keluar dari kamar mandi, mencoba mencari tahu apa yang aku lihat. Namun semuanya nampak kosong. Kamar, ruangan, bahkan dapur kecil dekat kamar mandi semua kosong. Aku mencek seluruh ruangan kembali, mematikan api yang menyala di atas kompor portable itu. Aku hanya bisa menelan ludah dan mencoba meyakinkan diriku bahwa itu adalah pantulan dari sesuatu yang ada di dalam kamar mandi tersebut. Meskipun aku sendiri berpikir bahwa di sana tidak ada benda atau sudut ruangan yang bisa menciptakan bayangan. Aku yang awalnya ingin memakai pembersih muka dan krim malamku secara tiba-tiba mengurungkan niatku. Namun tepat ketika handuk menutupi, tiba-tiba ada sesuatu yang terdengar di luar sana. Suara terdengar pelan seperti desahan, namun terdengar jelas seperti seseorang yang menempelkan mulutnya tepat di dekat pintu dan berbicara kepadaku. "Hei!" Dia hanya mengucapkan satu kata, namun hal itu cukup untuk membuatku membeku. Ketika tubuhku kembali terdiam, apa yang kemarin malam sempat terlupakan ketika aku kerja kini kembali memenuhi pikiranku. Apalagi ketika tubuhku terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa. Handuk yang menutupi cermin tiba-tiba jatuh ke lantai dan seketika membuatku bisa melihat pantulan dari cermin tersebut. Sontak, aku langsung memalingkan wajahku ke arah cermin dan di sana terlihat sebuah pantulan pelan wajahku yang ketakutan. Namun kali ini ada sesuatu yang lebih parah dan membuatku semakin ketakutan karena di sana terlihat ada bayangan lain yang ada tepat di belakangku. Bayangannya jelas dari sebelumnya. Bahkan aku bisa dengan jelas bahwa ada wajah lain selain diriku di balik cermin itu. Terlihat di sana ada seorang anak wanita yang berambut panjang berada tepat di sisi bahuku. Dia berdiri diam seolah berdiri tepat di belakangku dengan sebagian wajahnya yang tertutup oleh rambut panjangnya. Wajahnya tampak menghitam sehingga aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun aku bisa tahu bahwa dia wanita karena rambut yang panjang. Sontak hal itu membuatku mundur beberapa langkah. Lututku tiba-tiba bergetar dan nafasku yang berat. Aku mencoba memahami yang terjadi apa barusan terjadi. Namun sebelum aku bisa berpikir lebih jauh atas apa yang aku lihat, tiba-tiba aku terdengar suara lagi dari arah pintu. Tok tok tok, terdengar 3 ketukan yang terdengar dari pintu depan dan itu membuatku tidak bisa bergerak di ruang tengah. Mataku bergantian membandangi pintu dan cermin yang ada di kamar mandi dan tak lama kemudian ketukan itu terdengar lagi. Bahkan kali ini terdengar lebih keras dari biasanya. Tok tok tok. Selain suara ketukan itu terdengar suara yang lain seperti suara lorong yang nampak hidup. Suara itu terdengar seperti ada beberapa orang yang berjalan hilir mudik di antara lorong tersebut. Mereka seperti berbincang satu sama lain. Mereka tertawa, bahkan terdengar beberapa kali memukul pelan tembok unit yang ada di luar sana. Entah apa yang terjadi di luar sana, namun suara itu seperti merendahkan suara ketukan yang terjadi pada unitku ini. Seperti itu adalah para penghuni lantai 3 yang lain yang mungkin saja baru pulang hingga membuat lorong itu menjadi ramai. Namun bukannya malah membuat aku lega, malah aku menjadi cemas. Seperti ada sesuatu yang membuat tubuhku ini ketakutan di antara suara yang ramai itu. Aku berusaha untuk membuat tubuhku bergerak dan tak lama kemudian setelah aku bisa menggerakkan tubuhku secara perlahan, aku langsung menutup pintu kamar mandi dan berlari ke arah pintu agar aku bisa bertemu dengan manusia lain selain diriku di luar sana. Sehingga aku dengan cepat membuka pintu dengan melihat apa yang terjadi di luar sana. Astaga, apa yang aku harapkan rupanya tidak terjadi karena lorong itu kosong seperti biasa. Tidak ada manusia sepertiku di lantai 3 ini. Bahkan ada sesuatu yang mengejutkan, yaitu ada sesuatu yang aku lihat tepat di depan mata. Di depan unit 33 terdapat seseorang anak wanita yang berdiri dan menatapku pada malam itu.
Tubuhnya kurus, sangat kurus sekali. Nampak menonjol di balik kulitnya yang pucat dan menghitam. Rambut panjangnya terurai dan bergelombang seperti tidak terurus, dan sebagai rambutnya menutupi wajahnya. Namun paling mencolok adalah kondisi tubuhnya. Sebagian kulitnya menghitam dan hangus, seperti daging yang sudah terbakar. Bahkan pakaiannya robek, penuh dengan bekas yang gosong. Tubuhnya pun terlihat banyak luka. Terlihat ada jelas dari bajunya dan celana bolong dan sobek. Anak itu hanya berdiri dan diam sambil menatapku dengan tatapan yang kosong. Tapi secara perlahan bibirnya melengkung dan membentuk senyuman yang menyeramkan. Lalu lama tak kemudian dia kembali berkata, "Hai." Suaranya terdengar serak, dan suara itu sama seperti suara yang aku dengar beberapa hari ini. "Terima kasih sudah menemuiku di lantai ini. Aku tidak kesepian lagi," katanya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, nampak hangus hingga ke ujung jari. Sebagian daging di tangannya nampak mengelupas, memperlihatkan tulang yang ada di antara daging-daging yang sudah hangus, dan seketika membuatku jijik dan merinding. Aku mundur secara perlahan. Tubuhku mendadak kaku, nafasku terasa berat seperti ada yang menekan dadaku pada saat itu. Namun sebelum aku melarikan diri, tiba-tiba sesuatu terjadi padaku. Tepat dari belakang anak itu, unit ketiga yang tadinya gelap mulai muncul cahaya seperti perlahan. Sebuah titik api muncul di sekitar pintu, merambat ke dinding dan lantai hingga membakar apapun yang ada di dalamnya. Api itu secara perlahan mengelilingi anak itu, dan tak lama kemudian kobaran apinya semakin besar dan menutupi tubuh anak tersebut. Anak itu menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Dia hanya berdiri di sana dengan kobaran api yang mengelilinginya. Bahkan dia hanya tersenyum, dan senyumannya yang menyeramkan. Aku ingin menjerit atas apa yang aku lihat, namun suara itu tersangkut di tenggorokanku. Api terus menjalar dalam sekejap, dan seluruh unit 33 yang letaknya persis di depanku terbakar hebat. Asap pekat berwarna hitam kini memenuhi lorong, dan hal itu membuatku menutup hidungku karena aromanya begitu kuat. Aku tidak bisa mundur dan berlari dari kobaran itu, dan anehnya api tersebut tidak menyambar ke unit yang lain. Aku hanya bisa melihat anak itu perlahan terbakar habis di tengah kobaran api yang mengelilinginya, hingga akhirnya dia lenyap dan dibawa oleh panas itu. Sontak, tepat ketika aku sadar bahwa hal itu adalah hal yang benar-benar menakutkan, aku memaksakan diri untuk berteriak, mengeluarkan semua tenagaku, dan tidak tahan. Aku menjerit keras dan suaranya menggema di seluruh lorong lantai 3 yang sepi itu. Dan setelah itu entah mengapa pandanganku mendadak kabur, dan secara perlahan semuanya berubah menjadi gelap hingga aku tidak ingat lagi apa yang terjadi setelah kejadian itu. Aku terbangun dengan kondisi tubuhku yang tersungkur di kamar mandi. Kepalaku mendadak berat dan mataku yang sulit terbuka. Cahaya yang masuk melalui celah tirai membuatku sadar bahwa sekarang sudah pagi. Dan ketika aku menoleh ke arah jam dinding, aku benar-benar kaget karena sekarang sudah jam 10 pagi. Dengan kondisi tubuhku yang masih lemas, aku mengambil ponselku pada waktu itu. Ada beberapa panggilan tak terjawab, dan itu adalah panggilan dari atasanku. Aku tahu bahwa aku seharusnya panik dengan kondisi tersebut, namun pikiranku terlalu kacau. Kejadian semalam membuat kepalaku pusing atas apa yang aku alami. Entah itu mimpi atau nyata, namun semuanya nampak begitu nyata, dan aku benar-benar bingung dengan hal tersebut. Setelah memulihkan diriku, aku menelpon balik atasanku dan meminta maaf atas apa yang terjadi. Aku berkata bahwa aku tidak tuh dari tangga rusun, sehingga aku tidak bisa masuk hari ini. Setelah menutup telepon, aku duduk di kasur, mencoba memahami apa yang telah terjadi padaku semalam. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk menelpon Pak Iwan yang merupakan pemilik dari unit ini. Mungkin dia tahu sesuatu dengan apa yang terjadi padaku. Aku beberapa kali menelponnya, dan beberapa kali pula dia tidak mengangkat teleponku. Hingga akhirnya setelah menunggu setengah jam, baru Pak Iwan menghubungiku kembali, dan dia meminta maaf bahwa dia pada saat itu sedang di jalan dan tidak mendengarkan deringan telepon. Awalnya aku ingin langsung membicarakan tentang apa yang terjadi di unit ini, namun sebelum sempat aku berkata, tiba-tiba dia berkata padaku, "Pasti adik mau minta uang sewa itu kembali ya," katanya dengan nada yang pasrah. Aku mendadak terdiam dan terkejut dengan responnya. Kata-kata yang membuatku semakin berpikir atas unit yang aku tinggal ini. Kenapa dia berkata seperti itu? Apakah dia sudah tahu apa yang aku alami? Namun aku kembali menjawab dengan nada yang berbeda. "Bukan Pak, aku hanya ingin tahu tentang lantai 3 ini, karena kemarin aku mengalami kejadiannya tidak bisa membuatku tidur." Terdengar jeda panjang di ujung telepon, hanya terdengar suara nafas berat dari Pak Iwan selama beberapa detik. Dia nampak ragu atas apa yang akan dia katakan selanjutnya, dan tak lama kemudian dia kembali bercerita, "Kalau memang adik mau keluar, tinggal bilang saja.
aku gak nahan semua orang yang menyewa di unitku untuk pergi keluar. Kalau misalkan perlu ada di transfer, mungkin saya transfer sekarang. Paling dipotong uang sewa semalam beberapa hari aja ya, katanya sambil menghela nafas panjang. Aku semakin bingung, apalagi ketika dia seperti ini. Aku keluar dari unit tersebut, apalagi dia menawarkan aku untuk membalikan uang tanpa protes. "Pak," kataku pelan, "aku masih ingin bertahan di sini, Pak, karena aku susah mencari tempat lagi apabila aku harus keluar dari sekarang. Tapi aku hanya ingin tahu atas apa yang terjadi dengan lantai 3 ini, karena aku seperti merasakan mimpi buruk dan itu ada hubungannya dengan unit ini." Pak Iwan mendadak terdiam lagi, namun kali ini tidak terlalu lama seperti sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia hanya mendesah pelan sambil berkata, "Baiklah, kita bertemu di lantai 1 seperti kemarin. Tapi sebelumnya mohon maaf, dan kalau misalkan setelah aku ceritakan adik mau keluar, aku hanya bisa pasrah dan mengembalikan uang yang udah adik transfer." Aku hanya menjawab bahwa masalah ini keluar atau tidak, yang pasti kita harus bertemu dulu dan mencari tahu apa yang terjadi di lantai 3 ini. Hingga akhirnya Pak Iwan mengakhiri telepon tersebut. Setelah 1 jam berlalu, akhirnya Pak Iwan kembali datang ke rusun. Awalnya aku mengajaknya ke lantai 3 agar aku bisa menunjukkan apa yang terjadi di unit tersebut. Namun lagi-lagi Pak Iwan tidak mau naik ke atas. Malah dia berkata bahwa dia akan menunggu di warung kopi yang ada di dekat rumah rusun itu. Aku akhirnya keluar kamar dan mengikuti apa yang dia katakan. Setelah bertemu dengan Pak Iwan, wajah Pak Iwan tampak lebih muram. Matanya seperti terus menatapku dan dia hanya bisa menunduk pelan sambil menyurut kopi. Awalnya aku kembali meyakinkan diriku bahwa aku tidak akan keluar dari unit itu. Aku hanya ingin tahu tentang lantai 3 ini. Setelah beberapa kali aku mendesaknya, dia akhirnya mulai bercerita, dan di sana aku baru sadar bahwa lantai 3 itu memang kosong, benar-benar kosong, dan tak ada satupun manusia yang ingin menyewa unit di lantai itu. Mereka lebih memilih lantai 1 dan 2, bahkan mereka lebih rela naik lebih tinggi ke lantai 4 dan 5 daripada harus tinggal di lantai 3. Ada satu alasan kuat kenapa mereka melakukan hal itu, karena beberapa tahun lalu ada kebakaran besar di rusun itu, dan itu terjadi di unit 33 yang terletak ada di seberang unitku. Ketika kebakaran itu, ada satu anak yang terjebak bernama Sari di sana. Entah mengapa dia terjebak dan tidak bisa keluar. Awalnya para warga rusun menyangka bahwa unit itu kosong karena kedua orang tuanya bekerja. Namun ketika kobaran api melahap unit itu sampai habis, ternyata ada sebuah jeritan. Pak Iwan menghela nafas seketika menceritakan hal tersebut. Sejak saat itu lantai 3 jadi angker. Para penghuni yang awalnya menempati lantai 3 tersebut seringkali diganggu oleh Sari. Dia layaknya anak kecil yang suka mengetuk pintu, berlari di lorong, bahkan suka menampakkan diri di setiap unit yang pernah dia masuki di lantai tersebut. Sehingga para penghuni memilih pindah lantai dan pindah dari rusun itu, termasuk aku. Awalnya aku ingin menjual unit itu, namun karena apa yang terjadi pada saat itu membuat unitku semakin susah terjual, dan aku memutuskan untuk menyewakan. Semua penyewa tidak ada lagi yang betah di situ. Bahkan ketika aku memberikan harga yang murah, mereka semua tidak tahan lama. Semuanya gara-gara Sari yang sering muncul di sana dan membuat mereka ketakutan seperti apa yang adik alami sekarang. Aku hanya menatap dengan perasaan yang berat. Jantungku berdetak-detak dan aku hanya bisa diam dan tak bisa berkata apa-apa. Namun di sana aku bisa mengetahui semua dan apa yang aku alami waktu itu. Mungkin Sari datang karena dia hanya ingin ditemani, dan dia datang ke unit itu hanya berkenalan, atau mungkin dia tidak sadar bahwa dia bukan manusia lagi. Aku hanya bisa menangguk pelan, dan setelah itu aku memutuskan untuk melanjutkan menyewa unit itu. Setidaknya hingga akhir bulan ini, aku kembali menerangi unit itu. Dan ketika malam tiba, Sari yang menceritakan oleh Pak Iwan kembali muncul dengan tanda-tanda yang sama. Dia akan berjalan ke lorong, mengetuk pintu setiap malam, dan mengucapkan kepadaku, "Hai, aku lebih memilih untuk menghiraukan sekarang meskipun itu mengganggu. Walaupun dia muncul berubah bayangan di cermin, aku lebih untuk memakai cermin kamar mandi pas siang hari, karena menurutku lebih aman dibandingkan malam hari." Aku mulai bertahan dalam beberapa malam. Aku juga mulai terbiasa dengan langkah Sari di lorong sunyi lantai 3 itu. Namun meskipun aku berusaha mengabaikan semuanya, ketakutanku tidak sepenuhnya hilang. Aku bertekad untuk terus bertahan setidaknya sampai akhir bulan ini. Tapi sepertinya aku hanya mampu bertahan hingga minggu kedua. Semakin lama gangguan itu muncul, secara perlahan aku merasakan lelah secara fisik dan mental.
Bahkan hal itu berimbas dengan pekerjaan kantor. Aku yang gak bisa tidur membuatku telat bangun dan terlambat bekerja, sehingga konsentrasiku terpecahkan oleh pekerjaan. Memasuki minggu yang ketiga, ada sebuah panggilan dari atasanku yang bisa menjelaskan alasanku untuk pergi dari unit itu. Aku dipindahkan ke salah satu kantor cabang di Pandeglang. Hingga tanpa pikir panjang, aku langsung menerima hal tersebut. Dan ketika aku membiarkan kepada Pak Iwan, aku bisa meninggalkan unit itu tersebut tanpa ada rasa bersalah kepadanya. Aku meninggalkan unit itu dan tidak pernah kembali hingga saat ini. Aku juga tidak pernah mencari tahu apa yang terjadi setelahnya. Setelah itu, aku bergas ke Pandeglang. Aku pindah ke Jawa lagi. Namun, meski sudah bertahun-tahun berlalu, ingatan tentang unit itu tetap masih melekat di benakku. Kadang-kadang di dalam beningku aku masih bisa terdengar suaranya, langkah kecil dan ketukan pintu, meskipun itu hanya perasaanku saja.